Al-hadits tsalis asyar, hadis yang ke-13. Min alamatil iman, di antara tanda-tanda iman. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya. Qala, dia berkata, Nu'man berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadihi bisahari wal humma. Lihatlah orang-orang beriman fi tarahumihim, dalam hal saling berkasih sayang, wa tawaddihim, saling mencintai, wa ta'atufihim, saling tolong menolong. Tiga hal ya, kasih sayang, cinta, tolong menolong. Kamathalil jasadi, Nabi membuat tamsil, itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka udwan, itu ada dhamir huwa, huwanya ke jasad kembalinya. Jika jasad itu ishtaka, merasakan panas, ya, sakit atau mengadu, ya, syak itu mengadu, udwan, pada anggota jasad, tada'a lahu, maka dia saling memanggil. Da'a kan memanggil, ada musyarakah, tada'a ikut wazan tafa'ala, saling memanggil lahu padanya, pada jasad itu, sairu jasadihi, seluruh tubuhnya, bisahari, dengan tidak bisa tidur, wal humma, ya, juga gimana nggak bisa tidur, sulit tidur. Gigi sakit, itu bukan cuman gigi yang sakit, tapi kemana-mana, sampai ke batis bisa jadi sakit. Jempol bengkak, radang, itu bisa sampai ke gigi sakitnya, atau ke mata sakitnya. At-ta'rifu birrawil hadis, pengenalan periwayat hadis. An-Nu'man ibnu Bashir ibnu Sa'ad ibnu Sa'labah al-Ansari, berarti orang Ansar. Kunyahnya Abu Abdullah al-Khazraji, berarti dari Khazraj, satu suku di Madinah yang ikut mendukung dakwah Nabi. Lahu li abawaihi sahabatun, sohbatun, dia dan juga kedua ayah ibunya itu adalah suhbah, terwujud persahabatan, artinya dia sahabat Rasulullah. Waliyu Hamsin, dia pernah menjadi wali di kota Homs itu daerah Syam, ya, Damaskus, Suriah sekarang. Li Yazid bin Muawiyah, untuk khalifah Yazid ibni Muawiyah. Yazida dibaca Yazida karena Yazida itu ismul ladzi la yansharif, karena dia ikut wazan fi'il, zada yazidu, maka dibaca li Yazida. Ibni karena atap ke Yazid. Muawiyah itu karena dia juga ismul ladzi la yansharif. Yazid ini anaknya Muawiyah. Nah, Muawiyah ini khalifah pertama pada masa khilafah Umayyah. Jadi, nama khilafahnya khilafah Umayyah. Khalifah pertama namanya Muawiyah, gitu. Nah, Muawiyah ini memindah pusat kekhilafahan yang asalnya di Madinah, dia pindah ke Damaskus, Suriah. Lalu punya anak namanya Yazid. Nah, nanti Anda bisa baca di kitab Tarikhul Khulafa karangan Imam As-Suyuti. Nah, salah seorang walinya Yazid namanya Nu'man bin Bashir. Dia wali di daerah Homs. Orang sering nyebut Homs. Thumma waliyu imaratil Kufah. Kemudian beliau diangkat sebagai wali. Wali itu gubernur, ya. Kalau sekarang itu istilahnya seperti gubernur.
Gubernur itu laki-laki, nggak boleh perempuan. Jadi kalau Acil Odah pengen mencalon, itu tidak sesuai syariat Islam. Kemudian menjadi wali di keemiran Kufah. Kufah itu Baghdad, daerah Baghdad, Irak ya, Irak. Wa huwa awwalu mauludin lil ansori ba'dal hijrah. Dia adalah anak pertama yang terlahir dari kalangan Ansor setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa bayi pertama yang lahir di Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW? Jawabannya lah Nu'man bin Bashir. Jadi yang pertama-pertama itu memang biasanya spesial. Siapa yang bayi yang pertama lahir setelahnya hijrahnya Nabi? Jawabannya Nu'man bin Bashir. Lahu, beliau itu meriwayatkan lahu mi'atin wa arba'in wa ishrina hadisan, meriwayatkan 124 hadis. Mi'atin 100, arba'in 4, ishrin 20 hadisan, karena ikut rumus mam, mufrad mansub, karena 24 itu ada di antara 11 sampai 9, maka rumusnya mam, mufrad mansub. Hadisan itu mufrad dan i'rabnya mansub. Wa kana fasihan, dan adalah ia, yakni Nu'man bin Bashir itu orang yang fasih. Wali al-Kufah, pernah menjadi wali di Kufah, wa di Masqa, dan juga di Damaskus. Tsumma qutila bi Hims, Hims, kemudian terbunuh di Hims sanata khamsatin wa sittina hijriyatan, tahun 65 Hijriah. Asya, beliau hidup arba'in wa sittina sanatan, 64 tahun. Usia beliau 64 tahun. Ma'anil mufradat. Tarahumihim minar rahmah. Tarahum itu dari kata rahmah. Apa ini maksud yang rahmah? Wal muradu bi ayyarhama ba'duhum ba'dan bi ukhuwatil islami la bi sababi syai'in akhar, yaitu saling menyayangi sebahagian mereka pada sebahagian yang lain karena ukhuwah Islam, bukan karena sebab yang lain. Karena tadi taral mu'minin, ini khusus bagi orang beriman. Jadi ingat, kata rahum itu dari kata rahmah. Wa tawaddihim minal mawaddah, dari kata mawaddah. Apa itu mawaddah? Al muradu tuwasiluhumul jalibul mahabbah ka tazawuri wa tahadi. Mawaddah itu adalah terhubungnya mahabbah, kecintaan, dengan cara apa? Cara saling mengunjungi, tazawuri wa tahadi, dan saling memberikan hadiah. Kata Nabi, tahaddu tahabbu, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, maka kemarin acara Liqa Syawal kan kita saling berbagi nasib. Antum disediakan nasi, nah langsung berbagi, ditukar-tukar. Ya harus rela, asalnya apa, sekarang menjadi apa. Padahal biasanya senangnya iwak haruan, tiba-tiba dapat ayam. Padahal kurang suka ayam. Ya sudah, itu konsekuensi dari saling mencintai, rela berbagi dengan yang dicintai. Karena katanya hakikat cinta itu adalah bahagia ketika melihat yang dicintainya bahagia, meskipun dia harus menderita. Katanya dia senangnya haruan, beli haruan, berharap nanti tukerannya haruan. Ternyata begitu ditukar dia dapat ayam. Ada lagi setelah ditukar ternyata dapat wadai. Yang lain dapat nasi, dia dapat wadai. Ya itulah ya, kadang saling mencinta itu begitu, bahagia ketika melihat yang dicintainya bahagia. Kalau di Quran itu ada ayat kan, yang juga dikutip waktu Liqa Syawal apa, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum.
Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah Dia ciptakan bagi kalian min anfusikum, atau ya min anfusikum, dari jiwa kalian, liyaskunu ilaiha, agar litaskunu ilaiha, agar engkau menjadi sakinah, menjadi tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmatan. Mawaddah wa rahmah. Nah, mawaddah itu tadi mawaddah itu adalah apa tadi? Mawaddah, mahabbah. Rahmah, kasih sayang. Jadi mahabbah itu cinta, kalau rahmah itu kasih sayang. Nah, lalu jadi biasanya disingkat semoga samara ya. Kalau pas nikahan, ada kawan nikahan, semoga samara ya. Sa-nya itu sakinah, ma-nya itu mawaddah, ra-nya itu rahmah. Samara. Sebagian orang menyingkatnya menjadi samawa. Semoga samawa ya. Nah, mohon maaf, dia mengira wa itu adalah satu rangkaian kata dengan rahmah. Satu kata dengan rahmah. Jadi semoga samawa ya. Semoga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dikira wa itu jadi satu dengan rahmah. Padahal dia kata terpisah. Jadi yang pas menyingkatnya apa? Ya samara tadi. Sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ, suami istri yang baru menikah itu biasanya condong mawaddahnya, cintanya. Masih sama-sama muda, masih senang-senang. Tapi kalau sudah makin tua, udah rambut beruban, kulit keriput, jalan sudah bungkuk, kadang tam mundur tamara, jalan maju belakang, maju belakang. Waktu masih muda maju mundur cantik. Kalau sudah tua tamara tam mundur. Jadi orang tua kata kalau berjalan, maju kena mundur pulang, maju kena mundur. Nah itu yang dominan itu rahmahnya, kasih sayang. Kalau bapak saya ngomong gini, waktu muda yang dipakai parfum, sudah tua yang dipakai balsam, minyak angin untuk gosokan. Masih muda jalan-jalannya ke taman, sudah tua jalan-jalannya ke puskesmas atau rumah sakit. Ya itulah kehidupan. Siapapun kita pasti akan mengalaminya. Siap atau tidak siap? Kemudian wa ta'atu fihim minal ataf, dari kata ataf. Wa yuradu bihi i'anatan ba'duhum ba'dan. Yang dimaksud dengan ta'atuf itulah sebagian mereka membantu, i'anah sebagian yang lain. Makanya tadi terjemahkan fi tarahumihim, dengan saling menyayangi, wa tawaddihim, saling mencintai, wa ta'atufihim, saling tolong menolong. Tada'a lahu sa'iru jasadih, ay da'a baqiyatul a'dha'i ba'dan ila musyarakati fil alam. Yaitu da'a, mengajak, menyeru sebahagian atau sisa a'dha yang sakit itu dia. Yang tidak sakit itu diajak oleh yang sakit, ba'dan ilal musyarakah fil alam, supaya sama-sama merasakan sakit. Bahasa kitanya itu empati. Sedih melihat orang sedih, senang melihat orang senang, sakit melihat orang sakit. Nah itu yang dulu dikutip oleh Ustadz Zulfakar Ali dalam tabligh akbar untuk bela Palestina di Masjid Hasanuddin Majdi. Hadis ini kan. Jadi makna dari mungkin beliau juga ngaji kitab ini karena ini kan dikaji di Ma'had Al-Azhar dan beliau alumni Al-Azhar. Atau Syekh Azhari yang menyampaikan ini. Jadi makna tada'a itu adalah da'a baqiyatul a'dha. Ya, dia mengajak sebagian anggota tubuh yang lain, ba'dan, sebagian yang lain, ilal musyarakah fil alam, supaya sama-sama merasakan sakit.
Jadi jangan dia sendiri yang sakit, karena dia satu kesatuan, bebawaan. Bisahari ay al-araqu wal adamu naum. Araq nggak bisa tidur, adamu naum ya sama. Li'annal alam yamna'un naum, karena rasa sakit itu mencegah dari tidur. Lihat itu orang sakit gigi, ngalih orang-orang, bolak-balik tengkurap, telentang. Ya, sudah yang sesuai sunnah yang di kitab Bidayatul Hidayah, yang kanan di bawah, yang terbalik pulang. Karena kepala di timur bisa berbalik jadi ke barat, ya, asalnya di utara berbalik ke selatan. Sakit gigi atau guling-guling bahkan. Ini sakit gigi parah ya. Yamna'un naum. Li'anal alam yamna'un naum. Batuk gitu aja, batuk. Ini kan mesti batuk. Batuknya batuk kering, masya Allah, susah. Begitu tidur sebentar terbangun, batuk lagi. Guru Sani sama Gaza. Sudah setahun Jasrin batuk belum ampe-ampe. Anak guru minum jeruk nipis campuran, nyaman Jasrin. Kalau obat yang lain kada apa sih, kada mempan. Tapi dicermati kemarin Sidin sejak datang sampai tuntuk khutbah kada batuk. Malah ulun yang batuk beberapa kali. Wal humma hiyal hararah al-murtafi'ah allati tadurru bil badan. Humma itu demam maksudnya ya, demam. Jadi atas tadi terjemahkan sama. Sahar itu menghalangi tidak bisa tidur. Kalau humma itu demam, yaitu al-hararatul murtafi'ah, panas yang tinggi. Yang itu membahayakan badan. Al-mabahithul arabiyah tawaddihim asluhu bidalain udghimatil ula fi tsaniyah. Asalnya itu katanya bidalain, dengan menggantikan, berubah, yaitu dengan diidghamkan yang pertama fi tsaniyah. Allah taala bisawab. Wa tawaddudi tafa'ulun minal mawaddah, yang tadi wa tawaddihim. Asalnya gini, dalnya itu dua, bidalain ya, dua dal. Ya, bidalain itu ada dua dal. Udghimatil ula, yang kemudian dimasukkan yang pertama, fisaniyah yang kedua. Asalnya adalah tawad dudu. Ya, asalnya tawad atau dal yang pertama sukun tawaddu. Dal yang pertama sukun tawaddu. Asalnya ya, tawaddu. Lalu kemudian dimasukkan yang pertama ke kedua, lalu ditasydidkan menjadi tawaddu. Aslinya tawaddu, khaffaf apa ini namanya mudha'af. Kenapa kok demikian? Karena tafa'ulun, ikut wazan tafa'ulun. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulun, tafa'ulan. Minal mawaddah. Nah, asal katanya itu mawaddah, ya mahabbah tadi. Bisilati kullin minhum al-akhara, yaitu dengan menghubungkan masing-masing dari mereka terhadap yang lain. Kamathal jasad tasbihun tamthiliyun. Kamathal jasad itu adalah tasbih. Jadi termasuk balaghah ini, balaghah tasbih, penyerupaan dengan menggunakan tamthil, yaitu menggunakan kata masala. Tasbih itu macam-macam ya, salah satunya adalah dengan ini, masal. Anta syamsun anta badrun, itu tasbih ya, tasbih balik. Tapi menghilangkan ada tasbih. Anta kal badri, itu tasbih juga, tapi masih mencantumkan ada tasbih, yaitu ka, huruf kaf. Nah, ada juga tasbih dengan tamtsiliyun, yaitu menggunakan kata masal. Di Quran banyak masalul ladzina yunfiquna ya amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat kullu habbatin sab'a sanabil. Ada sesuatu itu masalul ladzi.
Wa huwa tasbihun hay'atun bahi'atun, yaitu penyerupaan berupa hay'ah, bentuk, format. Haitsu syubbihatil hay'atul hasilatu min tarabuti afradil mu'minin bihay'atil jasadi wa a'dha'ihi. Ya, dari sisi diserupakannya bentuk yang dihasilkan dari keterikatan tarabut afradil mu'minin, individu mukmin, dengan bentuk jasad dan anggota tubuhnya. Wartiba tu kulli udwin bil akhari bi jami'i musyarakatil majmu'i lil fardi wal irtibat, yaitu dengan mengkaitkan setiap anggota dengan yang lainnya bi jami'il musyarakatil majmu' lil fardi, dengan seluruh sesuatu yang berserikat terhadap individu tadi. Wa ta'atharu kullin bil akhari, dan setiap anggota itu memberikan ta'atsur, memberikan pengaruh, memberikan dampak kepada yang lain. Wal tadi maksudnya kalau sakit sebagian yang lain ikut sakit, itu kan ta'atsur namanya. Wal ghardu min hadat tashbihi huwa tanbih. Ghard, tujuan dari penyerupaan ini adalah tanbih, peringatan, supaya memberikan perhatian, maksudnya itu. Ala azmi natijati tarahumi wa tawaddi wa ta'atufi, tentang betapa besarnya natijah, hasil dari tarahum, saling mengasihi, wa tawaddi, saling mencintai, wa ta'atufi, saling membantu, wal hasu 'alal ittihadi wa ta'allufi, dan dorongan untuk persatuan, ittihad, wa ta'alluf, dan penyatuan. Allahumma alif baina qulubihim. Ta'allafa ya ta'allafu, ta'allufan, ta'alluf. Jadi ini tentang, makanya pas benar Ustaz Zulfaqar Alim mengutip hadis ini dalam konteks persatuan muslim di dunia, bahwa tidak ada bedanya muslim di Palestina dengan muslim di Indonesia. Ya, nahnu ummatun wahidatun. It's time to be one ummah. Makanya diangkat opini it's time to be one ummah. Ini saatnya persatuan umat. Idza ishtaka udwan, jika ada anggota tubuh yang mengadu mengenai keadaan anggota tubuhnya, fa'ilu ishtaka, fa'il dari ishtaka, ya'udu ala sakhsil mafhumi minal jasadi, itu kembali kepada sosok yang dipahami dari jasad al-mutaqaddim. Kan sebelumnya itu disebut adalah kamathal jasadi, ya. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathal jasadi. Idza istakal jasadu, gitu. Jika ada tubuh yang mengadu mengenai udwan, ya anggota tubuhnya, itu maksudnya. Wa takdir, kalimatnya itu diduga kamathali a'dha'i jasadi sakhsin wahidin, seperti anggota tubuh seseorang, satu orang. Idza ishtaka hadza sakhsu udwan, nah itu jika seseorang ini mengadu udwan, anggota tubuhnya, maka tada'alahu sa'iru a'dha'i jasadihi, maka saling memanggil anggota tubuh yang lain. Yuhtamalu ayyakuna dhamiru ishtaka a'idan ilal jasadi, makanya kemudian dimungkinkan bahwa dhamir dari ishtaka itu kembalinya kepada jasad, ya, kamathalil jasadi. Asyarhu wal bayan fihi mayali, pada hadis ini ada beberapa syarah dan bayan. Yang pertama, mathalul mu'minina ma'a ba'dihim fir rahmati kasyajarati idza duriba ghusnun minha ittarabat kulluha. Perumpamaan mukmin atas sebahagian mukmin yang lain dalam hal kasih sayang itu seperti pohon. Ini contoh lain, ya, perumpamaan lain.
idza duriba jika dipukul atau dipotong, ghusnun satu dahan, minha dari syajarah tadi, ittarabat kulluha, maka akan bergoyang semuanya. Pohon itu goyang semua. Ya, antum mempraktekkan apa? Salam dari Binjai, salam dari Brangas. Pohon kelapa antum pukul-pukul, antum tendang-tendang. Yang dipukul pohonnya, yang goyang semuanya. Itu kalau pukulan antum kuat. Ya. Kalau pisang itu biasa. Kalau mau kirim salam dari Brangas, jangan pisang, ganti yang lain. Pohon kelapa. Pohonnya yang goyang atau tubuh antum yang goyang? Balaghatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ikhtiyari kalimatil hadisi wa tartibiha. Di sini ada balaghah, ya, keindahan bahasa Rasulullah dalam memilih diksi, memilih kata pada hadis, wa tartibiha, dan urutan-urutannya. Ma yasurrul mu'minu wa yahzunuhu, ma yasurrul mu'mina wa yahzunuhu, wad dalilu ala dzalik. Apa yang membuat seorang mukmin, apa yang membuat seorang mukmin itu bisa bahagia, senang, dan apa yang membuatnya sedih. Dan dalilnya Ar-Rabi' at-tawfiqu bainal hadisi wa baina ma narahu fi waqi'i ba'dil muslimina min taqatu'in wa tadaburin. Bagaimana kita mempertemukan, mentaufik, ya, antara hadis ini dengan apa yang kita lihat dari fakta sebagian kaum muslimin. Mayursidu ilaihil hadis. Al-awwal, mithalul mu'minin ma'a ba'dihim fir rahmati kasyajarati idza duriba ghusnun minha ittarabat kulluha. Mathalul jasadi musyabbah bihi al-mu'minun idza ishtaka ba'duhum mushtaka kulluh. Perumpamaan seorang muslim musyabbah bihi, ya, objek yang diserupakan. Musyabbah bihi itu objek yang diserupakan, itu istilah dalam ilmu balaghah. Itu adalah al-mu'minun. Idza ishtaka, jika dia mengadu, ba'duhu, sebagian anggota tubuhnya, ishtaka kulluh, maka sebagian sakit, maka seluruhnya merasa sakit. Kasyajarati idza duriba ghusnun, itu mirip seperti pohon, jika dipukul cabangnya, min a'dha'iha, dari bagian-bagian pohon itu, ihtazzatil aghsanu kulluha, maka bergoyanglah cabang-cabang pohon itu seluruhnya, bitaharruki wattirabi, ya, dengan gerakan atau dengan goyangan, ya, bergoyang. Nah, itu perumpamaan yang bagus juga, ya. Yang asani balaghatur rasul fi ikhtiyari kalimatil hadis wa tartibiha. Min balaghatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtiyaru lafzi tarahum thumma tawaddi thumma ta'atufi. Jadi Nabi membuat urutan tarahum dulu, baru kemudian tawaddi, baru kemudian ta'atufi. Kasih sayang, mahabbah, kemudian saling menolong. Mirip, ya, dengan ucapan anak muda. Kalau tak sayang, tak cinta. Kalau tak cinta, tak menolong. Sayang dulu, baru kemudian cinta. Cinta baru saling menolong. Itu ya, anak muda. Asalnya sayang-sayangan, lalu cinta-cintaan, lalu saling menolong. Wa tartibuha 'alan nasaqil madhkur, urut-urutan dengan pola yang telah disebut tadi, yakni fattarahumu ghaliban yakunu minal a'la lil adna. Kasih sayang itu umumnya, tidak selalu, ya, ghaliban, umumnya yakunu itu terjadi minal a'la ilal adna, dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ayah sayang dengan anaknya, ibu sayang dengan anaknya, kakak sayang dengan adiknya, kakek nenek sayang dengan cucunya. Jadi biasanya kasih sayang, menyayangi, mengasihi itu dari a'la ilal lil adna, untuk yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, senior kepada junior, itu tarahum. Wa tawaddu yakunu bainal mutaqaribain fil makanah ghaliban. Nah, kalau tawaddu, mahabbah tadi itu, ya, umumnya itu terjadi dengan yang mutaqaribain fil makanah,
berdekatan dalam hal makanah, kedudukan, umurnya mungkin sama. Sama-sama terzolimi, sama-sama anak yatim misalnya. Jadi mutaqaribain fil makanah, akhirnya ada rasa senasib sepenanggungan, lalu saling mencintai. Wa ta'atufu yakunu minal ala lil adna, sama ta'atuf itu menolong umumnya terjadi dari yang tinggi ke yang rendah. Wabil aksi, tapi juga bisa kebalikan, yang di bawah membantu bisa juga, adiknya bantu kakaknya. Fal awsafu thalatha tarbutu baina tawaifil mu'minin jami'an fi halati syiddati warrakha'i. Sifat-sifat yang tiga ini tarbutu mengikat baina di antara tawaifil mu'minin, kelompok-kelompok mukminin, tawaif ya, jamak dari taifah. Taifah, kelompok-kelompok mukminin jami'an dalam hal keadaan syiddah, kekuatan, warrakha, kesejahteraan. Asalis ma yasurrul mu'mina wa yahzunuhu wad dalilu ala dzalik. Apa yang menyenangkan seorang mukmin dan yang membuat dia sedih, dan dalilnya. Yufidul hadisu anil mu'minna yasurru ma yasurru akhahul mu'min. Hadis ini berikan faidah bahwa seorang mukmin itu akan senang dengan apa yang saudaranya, saudara mukminnya itu senang. Apa yang ya, jadi akho itu kan jadi maf'ul dari yasurru. Yasurru itu fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa. Huwanya kembali ke ma gitu. Annal mu'mina yasurruhu. Sungguhnya seorang mukmin dia akan senang gitu. Dengan apa? Ya. Yang apa itu membuat saudara mukminnya senang. Gitu ya, paham ya? Wa yuhzinuhu ma yuhzinuhu, dan akan membuatnya sedih apa yang membuatnya sedih. Jadi kita senang kalau Palestina itu merdeka, dan kemerdekaan Palestina itu menjadi kesenangan penduduk Palestina, sekaligus juga menjadi kesenangan kita. Kita sedih kalau saudara-saudara kita di Palestina masih hingga hari ini diancam, dibunuh, dibombardir oleh Zionis Israel. Mereka sedih, kita juga ikut sedih. Jadi gembira mereka, gembira kita. Duka mereka, duka kita. Nah, makanya kemarin kita duka Palestina, duka kita. Palestina tanggung jawab kita. Jangan lupakan Palestina. Takbir. Mana takbirnya? Takbir. Waqad jaa fi riwayat Muslimin, dan terdapat pada riwayat Muslim, al muslimuna karajulin wahidin. Seorang muslim itu bagikan seorang laki-laki, ya, bagikan satu orang. Inishtaka ainuhu, jika matanya mengadu. Ishtaka kulluh, merasa sakit maksudnya. Jika matanya sakit, maka merasa sakit seluruh tubuhnya. Wa inishtaka ra'suhu ishtaka kulluh, jika kepalanya sakit, pusing pula, sakit pula seluruh tubuhnya. Fakama yuhissul insanu inda ta'allumi ba'di a'dha'i jasadihi, maka ketika seseorang itu merasakan, ya, ketika sakit, ta'allum, sakit sebahagian anggota tubuhnya, bi annal alam ma yasri ila kulli jasadihi, maka rasa sakit itu juga menjalar ke seluruh anggota tubuhnya. Fakadzalikal mu'minuna yanbaghi ayyahzana jami'uhum idza asaba ahaduhum musibatan. Demikian pula, fakadzalika, demikian pula al mu'minun, orang-orang beriman, yang bagi hendaklah ayyahzana, la tahzan, ayyahzana, dia merasa sedih, jami'uhum, seluruhnya, idza asaba, jika menimpa ahaduhum, salah seorang di antara mereka, musibatan, musibah. Ihtamma yahtimu,
wa yahtimmu biizalatiha anhu, dan dia ihtimam, memberikan perhatian untuk menghilangkan izalah, menghilangkan musibah anhu, darinya, dari saudaranya kena musibah, an ahaduhum tadi. Nah gitu semestinya ya, dari merasa ya, kemudian menjadi ihtimam, kemudian action. Nah apa bentuk actionnya dari kepedulian kita terhadap Palestina? Jihad ya, berperang, mengirimkan pasukan tentara kaum muslimin dari berbagai negeri-negeri kaum muslimin. Itu solusi paling real, paling nyata untuk membebaskan ahlu Palestina dari penjajahan Israel. Tidak ada cara lain. Yang paling efektif ya kirim pasukan. Kalau kirim makanan ditahan sama Israel. Kirim obat-obatan ditahan, bahkan dibom sama Israel. Nah kalau ternyata penguasa-penguasa kaum muslimin berkhianat kepada kaum muslimin, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dengan tidak mengirim tentara, oh berarti memang mereka nggak layak jadi pemimpin kaum muslimin. Masa pengkhianat jadikan pemimpin? Maka berarti harus diangkat pemimpin yang baru, pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjalankan amanah syariah. Salah satunya adalah membela hak-hak kehormatan darah dan nyawa kaum muslimin. Nah, pemimpin yang amanah yang seperti ini, kalau dalam sirah, dalam fikih, ya namanya khalifah. Li'anal mu'minina kal jasadil wahid, karena kaum muslimin itu bagaikan, orang beriman itu bagaikan satu tubuh. 5 menit lagi. Ar-rabi' at-taufiqu bainal hadisi wa baina manarahu fi waqi'i ba'dil muslimin min taqatu'in wa tadaburin. Ya, bagaimana mempertemukan antara hadis ini yang harusnya begitu dalam hadis dengan apa yang kita lihat dari kenyataan sebagian kaum muslimin saat ini, dengan tadabbur, dengan perenungan. Qad yadhunnu ba'dun nas, sebahagian orang mengira, ya yadhunnu sebelumnya qad itu bermakna litaqlil, menduga, mengira, anna zahiral hadis, bahwasannya zahir hadis ini ya ta'aradu ma'a ma nara fil waqi', bertentangan, ta'arud dengan apa yang kita lihat pada kenyataan, min taqatu'in wa tadaburin bainal muslimin, dengan terpecah belahnya, terputusnya ya, tercerai-berainya kaum muslimin. Walakin muradul hadis, maksud dari hadis inilah bayanul halah, menjelaskan keadaan, allati yajibu ayyakuna 'alaihal mu'minun, yang wajib bagi kaum muslimin untuk mewujudkannya. Ya. Hadis ini gambaran ideal, harusnya muslim itu begini kata Nabi. Ya yajibu ayyakuna 'alaihal mu'min. Nah, ini juga menjadi dalil, bisa kita jadikan dalil bahwa seorang mukmin itu tidak tunduk oleh kenyataan, tidak tunduk oleh keadaan, tapi seharusnya dia yang menundukkan keadaan. Ya. Jadi antum dalam hidup ini jangan kalah, jangan mau dikalahkan oleh keadaan, tapi keadaan yang harus tunduk dengan apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Gitu loh. Jadi kalau masyarakat ini rusak, antum jangan ikut larut dengan kerusakan masyarakat. Itu kenyataan. Nah, yang harusnya kita lakukan apa? Kita mengubah keadaan di masyarakat supaya sesuai dengan yang seharusnya. Ada istilah idealita, ada istilah realita. Idealita itu apa yang disebutkan dalam Quran Sunnah, dalam syariat. Harusnya masyarakat itu begini, tapi kenyataannya begini. Nah, kita jangan tunduk dengan keadaan. Kita yang harus mengubah keadaan. Nah, kalau kita ingin mengubah keadaan, kita jangan jadi bagian dari masalah. Karena kita tidak akan mengubah keadaan kalau kita menjadi bagian dari masalah itu. Kita harus menjadi bagian dari solusi, minimal tidak menjadi bagian dari masalah. Masyarakat sekarang sedang kecanduan judi online. Kita nggak mungkin mengubah keadaan bahwa sekarang itu marak judi online kalau kita menjadi pelaku judi online. Gimana mengubah? Wong kita yang dirubah. Bagaimana mewarnai kenyataannya kita yang diwarnai.
Jadi tugas kita itu mewarnai, bukan diwarnai. Berarti kita harus punya idealisme, idealita. Jangan tunduk dengan realita. Dalam ilmu lain itu ada istilah desain, ada desolen. Desain itu apa yang akan kita desain, kita rancang, harusnya begini-begini. Desolen itu kenyataan. Nah, biasanya antara kenyataan dengan idealita itu ada gap, ada jarak. Nah, kalaupun kita tidak bisa persis seperti idealita, paling tidak kita mempersempit, memperdekat jarak antara realita dengan idealita. Jadi nggak LDR-an. Karena LDR itu sakit. LDR itu susah karena sinyalnya bisa naik turun karena lemahnya wifi. Ada nggak? Tahu lah LDR? LDR itu singkatan dari long distance relations, hubungan jarak jauh. Jadi LDR-nya itu didekatkan supaya sinyalnya kuat. Yang didekatkan apa? Bukan apa-apa, idealita dengan realita. Kalaupun tidak bisa sama persis, paling kadang mendekati. Mudah-mudahan antum paham. Ini kalimat ilmu sosiologi. Liyastahiqqu wasfal iman. Ya, dengan itu, dengan dia terikat dengan apa yang digambarkan dalam hadis tadi, berupa yang mewujudkan di hadis, itu akan terwujud sifat dari keimanan. Li'anna min alamatil imani ayyash'ural mu'minu bi alamil ladzi yuhissu bihi ikhwanuhul mu'minun. Karena di antara tanda keimanan seseorang, ya seorang mukmin, itu adalah dia merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh saudaranya mukmin. Gitu. Jadi ciri mukmin, ciri ada iman di hati kita, sedih melihat saudaranya sedih, sakit melihat saudaranya sakit, dan sakitnya tuh di sini. Di sini. Jadi kita tidak boleh tidak sedih melihat saudara kita dizalimi. Karena kalau tidak ada lagi rasa sedih, itu sudah berarti di antara tanda tidak ada iman di hati kita. Nauzubillah. Fa idza faqada hadza syu'uru, jika hilang rasa ini, ya, rasa yang pernah ada, rasa kasih sayang sama mu'min, faqada alamatan min alamatil iman, berarti hilang satu tanda daripada tanda-tanda iman. Qaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahra alal huma. Nabi kita dalam hadis ini mendahulukan lafaz sahar daripada lafaz humma. Li'anal humma, karena panas tadi, al hararatul murtafi'ah tadi, martabatan alal araq, itu adalah martabatan mutarattibatan. Li'anal huma mutarattibatun, khabar dari li'anna, itu lanjutan dari araq. Jadi kalau nggak bisa tidur, maka akhirnya panas. Tadi ngobrol sempat sama Ustadz Sanrofi minggu lalu, kan beliau nggak ngajar tuh bahasa matematika. Darah tinggi kah Ustadz? Inggih. Kenapa? Faktor genetik kah atau faktor apa? Begadang gitu. Ada yang digawi. Nah, ternyata begadang itu mengolah darah tinggi. Sadang-sadangnya. Setelah kita ini umur sudah ada kayak zaman kita kuliah, Mbak Hari. Berapa umur Bian? 32 kah tadi? Nah, 32 sudah. Apalagi yang 40. Kemudian 43. Pada kau lagi men bahari kita kawak kada beguringan semalaman ada negawi seumuran antum nih kada beguringan, ada masalah kuliah ada gue tugas semalaman bahari kada ada komputer mesin tik cetek salah di tip geser lagi seret cetek tugas kuliah. Wah, ini komputer nyaman, salah bisa diedit, bahkan bisa kopi, bahkan sekarang ada pakai ChatGPT, pakai kecerdasan buatan AI, artificial intelligence. Jadi membuat apa gitu tinggal, bahkan sekarang terbaru itu bikin lagu, mau lagu model apa, mau rock, mau melankolis, asal bikin lirik, set masukkan aplikasi jadi lagunya. Gampang sekarang dengan AI, kecerdasan buatan.
ChatGPT, bikin skripsi 1 jam selesai, bikin tesis 1 jam selesai. Tinggal apa ya, pokoknya apa ada. Translate, menerjemah dari Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris, tinggal masukkan saja. Bahasa Arab nih terjemahannya. Ya, banyak juga. Tapi itu yang pintar mesin, manusianya enggak pintar. Suruh terjemah nggak bisa. Ya, jadi karena kurang guring, karena begadang semalaman, akhirnya darah tinggi. Nah itu. Jadi karena kalau sahur tidak bisa tidur, akhirnya darahnya tinggi. Fahiya natijatun lit-ta'abi wal maradil jismi alladhi i'talla bil araqi wa adamin naum. Nah, itu adalah natijah hasil dari kelelahan, kemudian sakitnya tubuh yang disebabkan oleh tidak tidur atau kurang tidur. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.